Memilih saham, begini loh caranya. Orang sering tanya ya, apa sih sebenarnya yang perlu diperhatikan untuk beli saham pertama-tama? Yang perlu diperhatikan pertama-tama adalah diri kita sendiri. Maksudnya, apakah kita punya waktu untuk misalnya trading harian? Kalau kamu misalnya kerja 9 to 5 di kantor, sedangkan pasar modal bukanya juga jam yang sama, bertemu dengan jam kerja kamu, apakah kamu bisa terus-terusan trading gitu di pasar modal? Kalau nggak bisa, ya tentu kamu harus cari saham yang bisa hold untuk jangka waktu yang tidak mengganggu aktivitasmu di kantor. Jadi pertama-tama kamu harus kenal dulu dirimu sendiri, kemudian kamu juga harus tahu gitu apa yang ingin kamu lakukan dengan investasimu. Misalnya kamu ingin jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jadi time frame-nya ini penting banget gitu. Sebelum kamu memulai dengan yang kita sering sebut know what you buy, tahu apa yang kamu beli dan why you buy it. Banyak orang tanya, apa pertimbangan memilih saham untuk trading? Kalau saya pribadi menilai trading itu adalah berdagang. Jadi nomor 1, daganglah sesuatu yang kamu kenal. Kalau kamu nggak kenal sahamnya, jangan. Jadi pelajari dulu sahamnya. Nah, untuk memilihnya bisa banyak. Jadi yang pertama misalnya kamu memilih saham apa yang sedang tren. Ya, jadi misalnya ketika musim hujan, ya kamu jualan jas hujan. Jangan jualan jas hujan di musim panas. Aneh kan gitu ya. Kemudian momentum, misalnya saham apa yang sedang bergerak naik, yang volumenya sedang banyak. Ya. Jadi pertama buat watchlist dulu saham-saham apa yang kamu sudah pelajari, sudah kamu amati, kemudian kamu lihat yang mana yang punya tren yang baik, yang mana yang mempunyai momentum yang baik, yang mana yang punya volume transaksi yang baik. Nah, berbeda dengan kalau kamu memilih saham untuk invest. Invest itu singkat ceritanya, investasi itu harusnya low risk atau bahkan no risk gitu ya. Jadi kamu harus memilih saham yang betul-betul secara fundamental itu bagus ya. Tetapi harus memilih di saat harganya murah atau harganya terdiskon. Dan kamu harus memastikan ketika kamu tahan, kamu hold saham tersebut, perusahaannya masih ada dan masih bertumbuh. Bukan cuman perusahaannya ada loh ya. Kalau perusahaannya ada tapi kinerjanya menurun terus, kayak Matahari misalnya contohnya. Mungkin kalau kamu belinya tahun 2015, itu dia harganya sekitaran 16.000. Saat ini misalnya kamu beli di harga sekitar 2.000 ke bawah. Mungkin kelihatan dari itu murah. Tapi bagaimana prospeknya Matahari? Apakah Matahari bisa mengulangi kejayaannya di tahun 2016, 2015? Rasanya sulit. Kenapa? Karena saat itu ya online store, online shop belum seperti sekarang. Orang Matahari itu masih jadi tujuan utama orang untuk beli pakaian, beli kosmetik, dan lain-lain. Sekarang saya rasa online shop sudah jauh lebih menarik gitu ya. Jadi kalau kita invest bukan cuma sekedar perusahaan bagus harga murah, tapi 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan seperti apa gambarnya. Banyak orang sering bertanya, apakah sebuah sektor bisa mempengaruhi kinerja sebuah saham? Saya sering berpendapat bahwa kalau sektornya positif, belum tentu semua sahamnya naik. Sebaliknya, ketika sektornya negatif, belum tentu semua sahamnya turun signifikan, tapi turunnya pasti ya, karena sektornya dirugikan. Contoh, misalnya kita bilang semen. Ketika terjadi perang Rusia-Ukraina, di mana menyebabkan batu bara harganya naik karena boleh dibilang suplai gas dari Ukraina ke negara-negara Eropa terhambat, sehingga Eropa yang tadinya sudah tidak pakai batu bara, beralih kembali ke batu bara yang menyebabkan harga batu bara mahal. Nah, ketika harga batu bara mahal, maka sudah pasti perusahaan-perusahaan semen yang bahan bakar energinya itu adalah batu bara akan mengalami peningkatan cost atau peningkatan biaya operasional. Sehingga laba perusahaan-perusahaan semen
pasti turun. Nah, semua perusahaan semen ya otomatis pasti turun. Nah, tapi antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, kinerjanya tentu tidak sama dan penurunan harga sahamnya tidak sama. Sebaliknya, misalnya ketika harga batu bara naik, jelas mungkin semua perusahaan yang berada di sektor batu bara mengalami kenaikan, tetapi kenaikannya berbeda-beda tergantung kinerja perusahaannya. Orang sering bilang, don't put your egg in one basket, katanya. Jangan taruh semua telur Anda di dalam satu keranjang. Orang sering bilang, kita harus mendiversifikasi portfolio saham kita. Saya setuju dan tidak setuju dengan hal itu. Kenapa? Karena sekarang tergantung dari besar modal yang kita miliki. Maksudnya apa? Ya misalnya kalau Anda punya uangnya 100 juta gitu. Mungkin Anda ngomongnya enak. Oh, saya bagi 5 saham. Satu saham 20%. Kemudian sebelum 20%-nya itu bagi dulu, masuknya sepertiga. Ya, teorinya seperti itu. Itu kalau uangnya 100 juta. Lah, sekarang kalau uang Anda cuma 1 juta, bagaimana? Apa mesti dipecah 5 juga? Jadi satu sahamnya Anda beli 200.000. Terus saham apa yang bisa Anda beli dengan harga 200.000? Apakah itu saham yang berkualitas, saham baik atau nggak baik? Jadi kalau memang ya modalnya tidak terlalu besar, saya pikir diversifikasi bukanlah jalan. Jalannya adalah memastikan bahwa saham yang kita pilih itu benar-benar saham yang bagus, yang memenuhi semua kriteria analisa kita. Jadi diversifikasi baik, bahkan sangat baik ketika modal kita semakin besar. Tapi kalau modal kita kecil, ya tentu diversifikasi sulit. Karena misalnya kalau orang yang punya modal 100 juta gitu ya, dia profit 1%. Mungkin dia sudah, wah 1 juta nih, udah oke gitu. Tapi bayangkan misalnya orang yang tadi punya modal 1 juta didiversifikasi jadi 5 saham. Dia cuma punya modal 200.000 satu saham. 200.000, 1%-nya itu adalah 2.000. Nah, kalau dia untungnya cuma 2.000, itu berbahaya. Bisa-bisa dia bilang, ngapain trading saham tapi bayar parkir mobil aja kurang. Nah, jadi kan harus dilihat juga gitu. Berapa besar modal kita dan seberapa efektif. Jadi satu skenario tidak bisa berlaku untuk semua orang. Trading dan investasi sebenarnya balik lagi sama hakikatnya. Apakah bisa didiversifikasi atau enggak tergantung besar modalnya. Tapi jelas di dalam investasi itu jauh lebih aman kalau kita pegang katakanlah saham dalam jumlah yang sedikit gitu ya. Tapi kalau misalnya trading, karena resikonya lebih besar, ya memang kalau bisa kita mendiversifikasikannya gitu ya. Jadi kalau saya pribadi suka mendiversifikasinya sebagai ada saham yang saya tradingkan untuk jangka pendek, kemudian untuk jangka menengah, dan yang terakhir jangka panjang atau yang dikenal dengan investasi. Jadi diversifikasi kembali lagi baik untuk trading maupun investasi itu semua tergantung modal yang Anda miliki. Tapi modal yang paling penting adalah pengetahuan dan mindset yang benar. Semua orang selalu mencari cara bagaimana mencari saham yang benar, cara cari saham yang profit, cara cari saham yang baik. Tidak ada rumus sakti dalam membeli sebuah saham kalau Anda tidak mengenal sahamnya. Jadi kenali dulu sahamnya, saham apa yang ingin Anda beli, kemudian time frame-nya harus Anda lihat, dan juga tentu tidak lupa dengan mengedepankan resikonya.